ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid ini, yang mana setiap langkahnya pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Dan jika kita niatkan juga solat berjamaah di masjid ini untuk melanjutkan dengan ta'lim, dengan talabul ilmi, maka pahalanya akan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita jaga niat kita, kita perbaharui niat kita agar kesempurnaan amal ibadah itu bisa kita dapatkan. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Baik, jamaah azanallahu wa iyyakum, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu al-Islam wal iman. Adapun untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan al-ihsan, ada beberapa beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan Islam dan al-iman yang masih dijelaskan oleh al-muallif dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Adalah kita bahas pada siang hari ini adalah korelasi antara al-Islam wal iman. Apa hubungan antara Islam dan iman itu sendiri? Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, al-Islam itu adalah semua al-a'mal minal a'malil jawarih, minal arkan al-jawarih, semua amalan ibadah yang tampak atau yang kita lakukan secara lahiriah, yang kita lakukan dengan semua anggota tubuh kita. Ini adalah secara spesifik makna al-Islam. Wa ammal iman kullul a'mal al-batiniyah, segala amalan yang berkaitan dengan batin, dengan hati kita. Ya, ini berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keimanan kita. Semuanya berkaitan dengan hati. Ya, secara umumnya al-Islam itu adalah kita segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, dan sebaliknya juga segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-iman itu adalah bentuk keyakinan, keimanan kita kepada rukun yang 6 tadi. Kemudian al-muallif mempertegas kembali perbedaan antara al-Islam wal iman, wa tahqiq fil farq bainahuma anna al-iman huwa tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Bahwasanya al-muallif mempertegas kembali bahwasanya perbedaan antara al-iman, iman itu sendiri adalah tasdiqul qalb, yaitu pembenaran dalam hati, tasdiqun, membenarkan dalam hati, wa iqraruhu, apa iqrar? Pengakuan dalam diri kita, wa ma'rifatuhu, dan mengenal dalam hati kita. Wal Islamu huwa istislamul 'abdi lillahi wa khudu'uhu wa inqiyaduhu lahu. Sedangkan Islam itu sendiri adalah bentuk kepasrahan diri kita
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam, benar-benar kita menyerahkan diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'uhu, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk perintah dan larangannya kita tunduk semua atas apa perkataan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyadu lahu, dan ketaatan kepadanya. Wa dzalika yakunu bil amal, dan ketaatan itu adalah bentuknya dalam bentuk amal ibadah. Wa dzalika yakunu bil amal, Islam itu adalah wujudnya dalam bentuk al-amal, segala amal ibadah kita. Wa huwa ad-dinu kama samallahu ta'ala fi kitabih, dan inilah hakikat dari ad-din. Agama itu sendiri adalah dalam bentuk peribadahan kita, amal ibadah yang kita lakukan, yang mengkorelasikan, menghubungkan antara al-Islam wal iman tadi, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sungguhnya agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Dan juga fi hadits Jibril, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu wal imanu wal ihsanu dinan. Dan juga dipertegas lagi oleh hadits Jibril ini bahwasanya al-Islam wal iman wal ihsan itu adalah dinun, adalah bentuk dari agama kita. Maka agama kita tidak lepas dari penjelasan hadis Jibril ini adalah seputar Islam, iman, dan ihsan. Wa hadha aidan mimma yadullu ala anna akhdhal ismain idza afrada dakhala fihi al-khair. Perhatikan, ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa jika salah satu dari kedua istilah tersebut, Islam dan iman tadi, disebutkan secara sendirian terpisah, maka istilah lain sudah tercakup di dalamnya. Maka dalam makna Islam dan iman ada kaidah yang menyimpulkan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Adalah makna al-Islam wal iman kalau disebutkan terpisah, idza iftaraqa ijtama'a. Jika makna Islam dan iman disebutkan dalam konteks yang berbeda, maka makna Islam dan iman itu saling berhubungan. Ya, paham sampai sini ikhwah? Kalau konteksnya Islam dan iman disebutkan dalam konteks yang berbeda, itu maknanya saling bertautan. Ada korelasi hubungan antara makna keduanya. Ya, Islam itu, amal itu adalah dengan iman, dan pembuktian iman itu adalah dengan amal tadi. Islam dan iman menyatu dalam maknanya. Wa idza ijtama'a iftaraqa. Dan jika Islam dan iman itu disebutkan dalam satu konteks seperti hadis ini, maka maknanya lebih spesifik. Islam tadi adalah amalul jawarih, semua amal ibadah yang tampak dari arkan tubuh kita, dan iman itu adalah bentuk keyakinan dalam hati kita yang 6 tadi. Maka ini yang perlu kita pahami dari makna al-Islam wal iman dari segi penyebutan lafadznya, baik itu ketika digabung atau diucapkan secara terpisah. Wa fil Musnad Imam Ahmad an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Musnad Imam Ahmad dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya dhaif, tapi cukup kita bacakan sebagai penguat bahwasanya makna Islam dan iman itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalb. Bahwasanya Islam itu adalah yang tampak, yang nyata secara terang-terangan dari seorang itu bisa kita lihat dari amal ibadahnya, itulah Islamnya. Wal imanu fil qalb, dan iman itulah apa yang ada di dalam hatinya. Wa hadza li anna al-a'mal tudharu alaniyah. Maka dari itu amal itu adalah yang tampak secara lahir. Huwal Islam, itulah al-Islam. Wa tasdiqu fil qalb la yudhar. Dan sedangkan pembenaran dalam hati itu siapa yang tahu? Siapa yang bisa melihatnya? Kecuali kalau kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara hati. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'aihi idza shalla 'alal mait. Ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan seorang mayit ketika salat jenazah, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya.
Salah satu doa Nabi SAW ketika mensalati jenazah, ya Allah, siapapun yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Artinya selama seorang itu masih hidup, maka hidupkanlah dia dalam keislaman. Artinya dalam setiap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tampak dan nyata. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Dan siapapun yang kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas keimanan. Penyebutan Islam untuk yang hidup dan iman ya dalam doa Nabi ini adalah mengandung makna yang sangat dalam. Saat hidup, seorang memungkinkan untuk melakukan amal ibadah dengan anggota tubuhnya karena dia masih diberikan usia, diberikan umur dan diberikan kekuatan untuk menunjukkan bahwasanya dirinya adalah beragama Islam dengan amal lahiriah yang dia lakukan. Sedangkan saat wafat, mungkinkah seorang untuk masih beramal? Mungkinkah? Tidak. Yang tersisa adalah at-tasdiq. Yang tersisa adalah al-iman. Maka seorang ketika wafat tidak akan mampu lagi beramal. Dan yang tersisa adalah bagaimana pembenaran dalam hatinya, bagaimana keimanan yang berlaku di dalam hatinya. Maka argumen ini Islam menunjukkan bahwasanya hidup ini adalah manifestasi kita. Hidup ini adalah kesempatan manifestasi kita untuk menyelamatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Sedangkan iman itu adalah esensi ruh, esensi dari keimanan kita yang akan kita bawa mati nanti. Jadi dua, Islam dan iman ini adalah korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi bekal kita ketika kita masuk alam barzakh. Karena dengan Islam masih seorang akan beramal dan beriman. Nah, dengan Islam dan iman ini akan menjadi syafaat dia di alam barzakh, yang akan menjadi sosok yang akan menemaninya di alam barzakh nanti. Sebaliknya, jika tidak ada Islam dan keimanan dalam diri seorang, siapa yang akan menemaninya di alam barzakh? Yaitu amal keburukannya yang akan menyiksanya sampai hari yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Kemudian muallif melanjutkan, limadza qil kullu mu'min muslim. Dan dikatakan, apakah setiap mukmin itu adalah muslim? Coba perhatikan statement dari al-muallif. Limadza qila, kenapa dikatakan apakah kullu mu'min muslim? Apakah seorang yang beriman itu sudah muslim? Jawabannya ikhwah, sudah apa belum? Perhatikan penjelasan dari al-muallif Imam Ibnu Rajab al-Hambali, wa min huna qala al-muhaqqiqun min al-ulama. Ya. Beliau mengumpulkan perkataan dari ulama al-muhaqqiqun, para pakar ulama menyatakan setiap mukmin itu adalah muslim. Setiap orang yang telah mendeklar dirinya dengan keimanan, pastinya dia telah berislam. Dengan keimanannya itu dia akan beramal jawarih. Dia akan menunjukkan keislamannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man haqqaqal iman wa rasakha fil qalbihi qama bi a'malil Islam. Siapa yang telah menghujamkan dalam hatinya keimanan, memantapkan dalam dirinya keimanan itu sendiri, maka dia pasti sudah beramal dengan Islam itu sendiri. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah sungguhnya di dalam jasad seorang itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka ketika hati seorang telah dipenuhi dengan keimanan, maka al-Islam itu sudah pasti dia amalkan. Walima la yuqalu kullu muslim mu'min. Dan mengapa tidak dikatakan apakah setiap muslim itu adalah mukmin? Perhatikan, ini sebaliknya. Ketika ada yang menanyakan, apakah setiap yang muslim itu mereka sudah mukmin? Bagaimana jawabannya ikhwah? Sudah apa belum? Ya, kita lihat bagaimana penjelasan dari al-muallif.
Walaysa kullu muslim mu'minan, dan belumlah seorang semua yang muslim itu beriman. Fa innahu qad yakunul iman dhaifan fala yatahaqqaqul qalbu bihi. Dan kadang seorang imannya itu lemah, maka dia belum beramal. Ketika iman seorang lemah, maka dia tidak akan merealisasikan yang namanya arkanul Islam. Ketika iman seorang lemah, maka mungkin dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Wa'iyadzubillah. Ada seorang yang mungkin mengaku seorang muslim, KTP-nya muslim, tapi salatnya hanya seminggu sekali, salat Jumat, atau wa'iyadzubillah setahun sekali, 2 kali ya, salat Id. Dia mengaku muslim, tapi apakah orang ini dia mukmin? Belum kategori mukmin. Bahkan bisa dihukumi dia sebagai kafir, karena as-salatu imanuddin. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Yang membedakan seorang itu dengan orang mukmin, muslim dengan kafir itu adalah perkara salat. Fa yakunu musliman wa laysa bimu'min bil imani taman. Maka seorang yang mengaku Islam, muslim, tapi dia belum beramal dengan amal jawahir tadi, fa yakunu musliman wa laysa bimu'min bil imani taman. Maka seorang yang muslim tapi dia masih malas beribadah, masih meninggalkan kewajibannya, artinya seorang itu muslim tapi imannya lagi lemah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kamu tidak beriman. Nabi menyanggah, mereka telah mengakui kami beriman, tapi Nabi SAW menyanggahnya, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami adalah seorang muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah masuk keimanan itu di dalam hatinya. Kalau kita melihat tafsir Al-Hujurat ayat 14 ini, ahlu ta'wil fi sabab alladhi min ajlihi qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sababun nuzul ayat ini ketika dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul li haula'il a'rab." Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui ini, "Qulu aslamna." Mereka katakanlah kalian berislam. Wala taqulu amanna. Jangan kalian katakan kalian sudah beriman. Faqala ba'duhum innama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika li'anna al-qaum kanu saddaqu bi alsinatihim wa lam yusaddiqu qawlahum bi fi'lihim. Perhatikan. Nabi tegaskan orang Badui tadi, mereka mengatakan telah beriman, tapi Nabi menyanggah kalian hanya berislam. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-qaum, karena kaum ini ketika perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui dari Bani Asad. Kanu saddaqu bi alsinati. Mereka hanya mengimaninya hanya dengan lisan saja. Keimanan itu baru sebatas ucapan saja. Belum sampai kepada tasdiqun bil qalb, belum sampai kepada pembenaran keimanan dalam hatinya. Walam yusaddiqu qawlun bi fi'lihim, dan belum diwujudkan keimanan yang dengan lisan tadi dengan apa yang dia lakukan. Paham ya ikhwah? Maka Nabi menyanggah, walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Faqila lahum qulu aslamna li'anna al-islam qaul, karena Islam itu adalah ucapan, wal imanu qaulun wa amal, sedangkan iman itu adalah ucapan dan amal. Inilah korelasinya antara al-islamu wal iman. Walam yakunu munafiqin bil kulliyah ala asahi tafsirin. Dan orang-orang yang seperti ini, yang mereka mengaku beriman tapi disanggah oleh Nabi, mereka baru berislam. Mereka tidak termasuk orang-orang yang munafik secara keseluruhan dalam tafsir yang disahihkan. Wa huwa qaul Ibnu Abbas wa ghairuhum. Bal kana imanuhum dha'ifan. Akan tetapi keimanan mereka lah yang masih lemah. Mereka bukan kategori munafik, mereka bukan golongan orang-orang yang kafir, tetapi keimanan mereka lah yang masih lemah. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, wa in tuti'ullaha wa rasulahu lam yalidkum min a'malikum syai'a
innallaha ghafurur rahim. Dan kelanjutan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 14 ini, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Artinya ketika dia sudah taat kepada Allah dan mulai beribadah, artinya wujud dari keimanan dengan lisannya tadi, dia sudah mulai dengan beribadah. Artinya sudah ada tasdiqul fil qalb, sudah ada pembenaran dalam hatinya, wujudnya adalah dalam bentuk peribadahan tadi. La yalitkum min a'malikum syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amalannya. Maka seorang ketika Islam dan iman disebutkan dalam ayat ini, ketika dia sudah taat kepada Allah, maka saat itulah korelasi Islam dan imannya sudah tersempurnakan. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yani la yanqusukum min ujuriha. Ketika Islam dan iman sudah menyambung, maka tidak akan berkurang dari amalannya. Fadalla ala anna ma'ahum minal iman ma tuqbal bihi a'maluhum. Wa kadzalika qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, qala lahu Sa'ad bin Waqqas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan sebuah hadiah kepada beberapa orang Arab Badui, yaitu dari Bani Asad ini. Ada sebagian orang yang tidak Nabi berikan, yang mayoritas lain Allah berikan, sedangkan yang lainnya tidak Nabi berikan. Qala lahu, Sa'ad berkata kepada Nabi, lam tu'tihi fulan wa huwa mu'min. Wahai Nabi, engkau tidak memberikan fulan sedangkan dia sudah beriman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam au muslim. Maka Nabi menimpali, atau dia seorang muslim. Ini jelas perbedaan antara muslim dan mukmin. Ya, bobot dari kata muslim dan mukmin jelas perbedaannya dalam sababun nuzul ayat ini, dalam hadis ini. A'ta Nabi rajulan wa lam yu'ti rajulan minhum syai'an faqala ya Rasulullah a'taita fulanan wa fulanan wa lam tu'ti fulanan syai'a wa huwa mu'min. Faqala Nabi au muslim hatta 'ada Sa'ad thalathan, sampai Sa'ad mengulangi 3 kali. Wa huwa mu'min, Nabi menimpali muslim. Sampai 3 kali Sa'ad mengulangi mu'min. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala au muslim, Nabi masih menimpali dengan dan dia muslim. Tsumma qala inni u'ti rijalan wa ad'u man huwa ahabbu ilayya minhum. Sampai 3 kali Nabi mengulanginya. Saat bertanya sampai 3 kali, dan Nabi menimpalinya sebanyak 3 kali. Sungguhnya Nabi menjawab, aku memberi kepada beberapa orang yang meninggalkan yang Nabi tidak berikan kepada mereka, orang yang lebih aku cintai daripada mereka. Artinya Nabi lebih mencintai orang-orang yang telah berislam dan beriman daripada orang-orang yang tidak diberikan hadiah tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak memberinya sesuatu karena aku khawatir jika dia diberi harta dan terfitnah darinya. Artinya jika seorang yang baru mengaku muslim, belum beriman, juga mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan disungkurkan ke dalam api neraka atas apa yang telah dia lakukan. Sedangkan al-iman itu hanya sebatas di lisannya saja. Jelas di sini Nabi bedakan perlakuan terhadap orang yang baru muslim dengan orang yang sudah muslim dan mukmin. Paham ya ikhwah sekalian? Maka ini korelasi antara al-islamu wal iman, sebenarnya korelasi yang tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan. Mata du'afal iman, du'afal amal. Dan hubungan antara iman batin dan amal yang lahir tadi. Ketika iman itu lemah, maka amalan pun akan melemah. Wala raiba annahu mata du'afal iman batin lazima minhu du'aful amal al-jawarih al-zahirah aidan. Ketika lemah iman seseorang, maka juga lemah amal ibadahnya. Bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bisa menghafalkan 5 ayat hari ini untuk pekan ini, sedangkan pekan depan kita hanya dapat 2 ayat, 2 baris. Ya, itu adalah tanda dari lemahnya iman kita. Menurunnya iman kita yang mana sebelum kita bisa menghafalkan sesuai dengan target, tapi pekan berikutnya dengan kesibukan mungkin, dengan futur yang kita rasakan, ya, hati-hati, bisa jadi ada tanda du'ful iman. Ada kelemahan dalam beriman kita.
Maka ikhwah sekalian, kita senantiasa jaga iman kita, karena al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena maksiat kita. Maka yang paling berhak untuk mengevaluasi diri kita adalah diri kita sendiri. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan menghalangi kita untuk ketaatan kepada Allah, dan pastinya mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan al-iman yang dijelaskan oleh al-muallif. Insyaallah pekan depan kita jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.